Bid'ah lebih disukai iblis dibandingkan dengan kemaksiatan biasa. Wahai ahlu bid'ah, perkataan ini bukan milik Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi seorang salaf yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan maksiat biasa karena pelaku maksiat itu lebih mudah bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit bertaubat. Diriwayatkan oleh Ibnu Ja'd dalam Musnadnya dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Juga Muhammad bin Husain Al-Jizani ketika menjelaskan poin-poin perbedaan antara maksiat dan bid'ah, beliau mengatakan, oleh karena itu, maksiat memiliki ciri khas berupa ada perasaan menginginkan bertaubat dalam diri pelaku maksiat. Ini berbeda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah hanya semakin mantap dengan terus-menerus melakukan kebid'ahan karena dia beranggapan bahwa amalnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikian mereka, para pelaku bid'ah. Mereka menganggap bahwa joget-joget mereka adalah ibadah, nyanyi-nyanyi mereka adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itulah yang repot, dan inilah yang membuat pelaku bid'ah berada di klasemen pertama dari orang yang sulit dinasihati. Dalam klasemen sementara Piala Iblis, ahlu bid'ah masih menduduki peringkat pertama. Hal ini sebagaimana perkataan salaf Sufyan Ats-Tsauri. Lalu posisi kedua disusul oleh pemakan riba. Di posisi ketiga ada tukang udud. Setelahnya di posisi keempat ada pecinta musik. Dan ditutup di posisi kelima oleh orang yang ghulu atau berlebihan kepada seorang alim. Padahal ngaji saja masih tabat yabah. Mari kita bahas ahlu bid'ah yang menduduki posisi pertama. Kenapa ahlu bid'ah masih anting di peringkat pertama klasemen Piala Iblis? Begini, pelaku maksiat lebih mungkin untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dari perbuatannya, karena ia tahu bahwa yang diperbuatnya tersebut keliru dan dosa. Berbeda halnya dengan pelaku bid'ah yang menganggap baik perbuatannya dan berkeyakinan Allah Ta'ala mencintai perbuatannya. Padahal setanlah yang menghiasi perbuatan bid'ah tersebut, sehingga nampak indah di matanya pelaku bid'ah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala. Maka apakah orang yang dijadikan anggapan baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Surat Fa'athir ayat 8. Maka sudah dipastikan, ahlu bidah hampir saja memenangkan Piala Iblis dalam mempertahankan kejuaraan orang yang sulit dinasihati. Iblis pun putus asa kepada ahlu sunnah dan beralih menyesatkan ahlu bidah. Sufyan Ats-Tsauri dalam sebuah atsar dari seorang salaf, Iblis berkata, ku binasakan anak keturunan Adam dengan dosa, namun mereka membalas membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Setelah ku ketahui hal tersebut, maka ku sebarkan di tengah-tengah mereka hawa nafsu dari sebuah ibadah. Akhirnya mereka berbuat dosa dengan sebuah ibadah, namun tidak mau bertaubat karena mereka merasa sedang berbuat baik. Cek kitab Al-Jawab wal-Kafi dan Al-I'tisham yang menyertakan dalilnya. Demikian juga Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut mengatakan, ia tidak menyadari bahwa perbuatan bid'ah yang dilakukannya justru menyebabkan semakin jauh dari agama Allah Ta'ala. Oleh karena itu secara umum, bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Hal ini dikarenakan pelaku bid'ah itu merusak agama, sedangkan pelaku maksiat sumber kesalahannya adalah karena mengikuti keinginan yang terlarang. Maka wajar saja jika ahlu bid'ah saat dinasehati dikit-dikit ngatain Wahabi. Oleh sebab itu orang yang dinasehati tak akan masuk di hati, karena sebuah hati telah dilapisi bisikan iblis yang membentengi. Muhammad dasar terpaksa terungkat. Muhammad dasar terpaksa terungkat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, sehingga mereka orang-orang munafik berkata, dia orang gila. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad mereka dari jalur Darraj Abu Sam Al-Misri. Hadis ini ternilai lemah, bahkan sebagian menyebutnya mungkar. Terdapat seorang perawi bernama Darraj Abu Sam Al-Misri. Abu Hatim berkata, dalam haditsnya ada kelemahan. Imam Ahmad berkata, hadits-haditsnya Darraj disebut mungkar, dan An-Nasa'i berkata, mungkarul hadits. Disebutkan dalam penjelasan kitab Silsilah Ad-Dha'ifah. Lalu, jika hadis ini dianggap sahih, apakah memahami dan penerapannya seperti ini? Jika demikian, apakah dahulu para sahabat pun berzikir sampai terlihat gila seperti ini? Atau apakah para sahabat pun berzikir seperti orang kesurupan seperti ini? Kalau begitu kenapa tak ada riwayat sahih sahabat yang berzikir geleng-geleng, lari-lari, atau lompat-lompat seperti ini? Dan kira-kira apakah hal ini tak menghilangkan kewibawaan mereka sebagai sahabat utusan Allah? Dan kalaupun hadis ini sahih, gerakan bibir di keramaian yang seolah berbicara sendirilah yang orang lain anggap sebagai orang yang gila,
seakan berbicara sendiri, bukan berzikir sambil goyang-goyang atau lompat-lompat. Cukuplah gunakan saja dalil yang sahih dalam mengajak orang berzikir. Allah Ta'ala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Duh, udahlah, skip aja. Terhalangnya taubat para pelaku bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menghalangi taubat semua pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsath dengan sanad riwayat Hasan. Yahya bin Abi Amru Asy-Syaibani dulu dikatakan bahwa Allah menolak taubat bagi pelaku bid'ah. Tidaklah pelaku bid'ah berpindah dari bid'ahnya kecuali menuju sesuatu yang lebih jelek dari bid'ahnya yang semula. Diriwayatkan oleh Ibnu Wadlah dalam kitab Al-Bidah. Oleh karena itu, pelaku bid'ah lebih sulit untuk diharapkan bertaubat dari bid'ahnya, kecuali orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah makna sabda Nabi SAW bahwa Allah Ta'ala menghalangi taubat para pelaku bid'ah. Dan nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk jangan bermajelis dengan ahlu bid'ah. Beliau berkata, janganlah kalian bermajelis dengan para pengekor hawa nafsu atau ahlul ahwa, karena bermajelis dengan mereka itu menjadi sebab sakitnya hati. Diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam Asy-Syari'iyah, disebutkan atsar sahih. Semua pernyataan ini bereferensi. Tak ada satupun karangan ataupun dibuat-buat. Dan mayoritas referensi bersumber dari salafus soleh. Tak ada pendapat Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi, masih bilang kami hanya ikut pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Dan penjelasan mengenai bahaya bid'ah beberapa hari ini menunjukkan betapa ngerinya bid'ah. Sesederhana inikah cara beragama Islam yang bermanhaj salaf? Islam itu mudah, tak perlu capek-capek ngedit dan mendelet, atau tak perlu juga ditambah ataupun dikurangi. Cukup copy paste saja ajaran Nabi. Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan kalian yang mungkin pernah ke kota Nabi, apakah kalian mendapati ajaran yang menyimpang di sana? Apakah kalian mendapati ajaran yang sesat di sana? Apakah kalian dapati syaikh ataupun dai-dai di sana yang menjual agama? Apakah kalian mendapati ajaran atau ibadah yang aneh di sana? Lalu kenapa ada ormas Islam di luar kota Nabi yang benci sekali dengan salafi? Dikit-dikit dipanggil Wahabi, dikit-dikit kurang ngopi, gayanya ngajak diskusi, akhirnya bawa pasukan mempersekusi. Ini patut dicurigai.